Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati panitia penyelenggara manasik haji Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023. Yang kami muliakan bapak-bapak calon haji dan ibu-ibu calon hajjah tahun 2023, insya Allah akan berangkat dalam waktu yang singkat, artinya sebentar lagi akan segera berangkat. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat hari ini dapat berjumpa bertemu dengan saya. Mungkin ada yang pernah dijingok-jingok acara perkawinan, acara ceramah. Hari ini kita ketemu di dalam majelis taklim khusus untuk manasik dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Saya kebagian hari ini untuk menyampaikan rangkaian ibadah umroh. Jadi saya fokus akan memberikan informasi, berbagi pengalaman, bukan ngajari bapak-bapak. Berbagi pengalaman karena lanulu boleh jadi ada yang berkali-kali di sini. Hari ini saya dapat materi, kita catat. Yang pertama aku dapat materi mikot. Aku nak berdiri biar kelihatan yang belakang. Mikot. Yang kedua masalah ihram. Yang ketiga masalah tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahlul. Waktu kita lebih kurang 1 jam. Jadi aku mungkin agak cepat. Kalau kamu kaki ada yang terlewat pengen bertanya. Nah, inti dari seluruh ini adalah materi tentang umroh. Jadi umroh intinya. Kita insya Allah berangkat dengan gelombang pertama. Ada 2 gelombang, ada pertama dan ada gelombang kedua. Gelombang pertama itu berangkat dari embarkasi Palembang menuju Madinah. Ya, aku ngulang mungkinlah disampaikan oleh kawan-kawan lebih jelas. Kapan tidak jelas lagi tanya lagi. Dari Palembang berangkat pengalaman 2019 sekitar jam 10 pagi. Terbang 10 jam 11. 7 jam lebih kurang. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kita sampai jam 5. Cuma kapan sampai ke Madinah ternyata bukan jam 5 di Madinah. Ternyata di Madinah jam 2, mundur 4 jam lagi. Dikurangi lagi 4 jam dari 5 tadi. Jam 2. Nah, tak mana kami semua yang zuhur di pesawat. Semayang zuhur di pesawat. Kapan petugas pesawat menunjuk tahu? Ikalah masuk waktu zuhur. Bagaimana tak duduk? Tayamum kamu di pesawat. Yang penting pakaian suci. Tayamum semayang zuhur. Kalau diperintahkan dengan asar, jamakkan dengan asar. Karena takutnya kaki kamu sampai ke Madinah, asar kaki tak sempat. Jadi jamakkanlah di situ. Jamaknya jamak kosor. Zuhur semayang zuhur kosor 2 rakaat. Kemudian jamak takdim asar ke waktu zuhur 2 rakaat plus kosor juga. Jadi 2 rakaat. Sementara semayangnya duduk di tempat pesawat. Caranya tayamum. Cara tayamum cuma 2 gerakan. Selain niat sengaja aku tayamum karena Allah Ta'ala. Tepakkan 2 tangan itu lepok, maka usapkan ke muka. 2 ekor tangan tadi usap ke muka. 1 gerakan. Yang kedua tepakkan tempat lain lagi. Yang tangan kiri untuk tangan kanan, yang tangan kanan untuk tangan kiri. Karena sunnahnya dulukan yang kanan, maka yang kiri yang begawi. Kiri begawi, cak beberkan macam itu, ibarat dibagi 2. Nah, tempelkan ikan, tarik, baru sebelah kita pakai. Nah, sebelah putar.
Papan putar bertemu di situ. Ya. Yang sebelahnya lagi. Tempel, tarik, putar. Nah, bertemu di ujung gitu. Sudah tayamum selesai. Jadi tayamum gampang, lebih mudah. Maka kamu duduk di situ, masalah kiblat jangan pikirkan kiblat. Kemana kamu ngadap pesawat? Kamu bukan ngadap ke kiblat yang ada di pesawat, tapi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ berlaku darurat. Tidak ketemu di mana arahnya, yang penting kamu duduklah di situ. Mak mana Ustaz? Bagusnya kaki kunjurkan, artinya kencangkan kaki. Jangan dikelepok ke dalam itu. Bu silo pucuk duduk. Kunjurkan. Nah, kunjurkan itu yang bagus. Duduk sepacak gerakan. Allahu Akbar. Sudah bebacuan, seluruh sudah. Allahu Akbar, nunduk dikit. Kapan kan rukuk? Sami Allahu liman hamidah negak. Nah, waktu sujud lebih dalam lagi. Allahu Akbar, lebih dalam dari rukuk tadi. Kira-kira tadi kita duduk di dalam sujud, berdiri dikit. Allahu Akbar, Rabbi warhamni wajiburni warafani, dan seterusnya. Baik, itulah sampai selesai. Semayang 2 rakaat dulu, semayang zuhur, qashar. Lalu yang kedua kamu ngangkat takbir lagi. Allahu Akbar, niat nih usolli fardhu asri jam'u takdim qasron lillahi ta'ala. Sengaja aku semayang asar dijamak ke takdim secara qasar lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi 2 rakaat, sholat zuhur sudah, sholat asar sudah. Kapan itu? Nunggu informasi di pesawat oleh petugas. Kaget tunjuk tahu. Ini sudah masuk waktu zuhur ujinya. Nah, kita lajukanlah dengan sembahyang asar. Itu lebih aman. Karena kamu sampai di situ memang waktunya zuhur. Tapi di mana kamu berada, kamu sembahyanglah. Itu dalilnya. Di mana berada kita sembahyang. Kita ngikuti di mana awak kita berada. Soal kaki di situ kita baru sampai jam 2, kita sudah. Tak usah nak berebutan lagi. Baik itu Ji. Jadilah sampai di situ rupanya masih jam 2 jam 3. Nah, belum masuk asar. Kita sudah pokoknya. Kita sudah. Karena kita itu datang belum pacak nak sembahyang. Banyak ruruan. Kamu kapan datang ke Madinah? Itulah nunggu Pak, Bu. Maka yang berpikiran, ngatakan baru kaget datang jam 2 kaget masih pacak mayang asar situ. Kalau ruruan itu banyak, apalagi lah tuh gak bigo. Nah, itu jadi masalah. Kapan datang ke Madinah, turun dari pesawat, itu rame bukan main. Banyak pesawat, maka kita ngantri untuk keluar. Lalu kemudian apa ibu-ibu yang siapkan? Tas yang besar urusan petugas. Jangan bingung-bingung. Tugas kamu tas yang kecil, yang digantung dengan yang dieret. Yang itulah bagi kamu. Kalau ada kantong asoy makanan, jangan lupa. Ayo isinya ada. Kalau saranku jangan banyak-banyak gintingan. Kalau tak terkenang, dikit lah gintingan tuh. Jadi kasekok baik. Yang digantung, yang diginting. Nah, jadi 2 kenangan gitu. Amulah banyak kenangan, ujung-ujungnya tak terkenang. Jadi dikit-dikit baik. Apalagi perjalanan itu belum pernah misalnya. Malah yang sudah umroh mungkin lah terbayang. Turun dari pesawat, tak usah buru-buru. Tak usah buru-buru. Kapan kamu tak turun, diturunkan orang. Iya. Lawang sekok tu lah buru-buru merempal ke situ. Jadi pasti turun dulu lah. Kamu terlambat, ditunggu orang. Ujinya ngapa Pak tak turun-turun siko? Pasti diturunkan orang. Ya. Termasuk ibu-ibu yang punya keterbelakangan, artinya punya masalah dengan badan. Jangan susah, ya aku nak nurunkan, aku ikut Pak tenangin nangis. Aduh kaki, petugas. Ujiku tadi lah, diturunkan orang kamu. Ada orang mana? Kaki petugas datang. Dia tahu ada datanya. Turun situ Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian menuju tempat imigrasi, meriksa. Lah lemak tahun terakhir ini
imigrasi itu sudah sederhana. Sudah sederhana artinya tak do, mudah-mudahan tak do lamonian. Nak dipoto, nunggu, nak dicap, macam-macam. Asiado cuma dia lebih cepat, ngecek bayar dia. Karena ibu-ibu sudah melakukannya di sini biasanya. Kalau untuk haji, nah, sudah dilakukan di sini, tinggal dicocokkan baik. Data lah dikirim, orangnya jelannya apa iko? Nah, kira-kira baik itu. Kapan izin? Ah lah jelai kah? Iko mengkodir misalnya. Benar itu mengkodir di sini. Ya. Jadi kapan dia jelas lagi masuk. Kalau zaman tahun sebelumnya jarang nyengok petugas betino. Nah bapak-bapak, Mbak Kari banyak petugas betino di Arab. Lah berubah Arab tuh. Dulu tak terjengok Tanjung Kaji Kadir. Kapan masuk imigrasi jantan segala. Nah Mbak Iko betino banyak. Betino yang melayaninya. Jadi itu perbedaan antara dulu dengan sekarang. Mbak mana Ustaz dengan yang tua? Juga tadi tak usah nak nulu-nulu milih rombongan. Karena kapan kamu belum muncul di rombongan, orang tuh tak pacak juga ninggalkan kamu. Enggaklah dia nulu di bis. Kapan kurang tak ada ninggalkan kamu. Masih kena tunggu tuh lah kamu. Jadi jangan susah. Sudah tuh jangan pula mikir ke tas tadi. Soal yang besar tadi bukan ruruan kamu, tunggu di hotel. Yang ruruan kamu yang tadi, yang jenjing, yang gendongan tadi, itulah ruruan kamu. Nah, dierekkan. Bagi ibu-ibu yang muda, yang kuat, karena dari bandara keluar itu jauh, tolongi gede-gede tuh. Kalau dia berjalan lagi Saro, nak narik tas, mana cerita? Maka tolong tarikkan. Karena kabarnya tahun ini tidak katik muhrim. Katik kan? Jadi kamu tuh bertolongan. Tak naruh yang mau kita nih kan? Kamu tuh anak kompak-kompak. Yang kuat nolong yang lemah, yang muda nolong yang tua. Nah, itu harus kamu tulak. Maka patuhi dari pemimpin kamu. Ada kaget kepala regu, ada kepala rombongan. Kepala regu orang 10 anak buahnya. Kepala rombongan karom itu 40. Gabungan dari kepala regu. Nah itu kaget biasanya yang agak gagah diminta. Ya dia melayani. Jadi bapak ibu singkat cerita sampai ke hotel. Lah di hotel di Madinah itu. Apa gawe di Madinah? 40 sunnah sholat di Masjid Nabawi. Arba'in namanya. Hukumnya sunat. Ya hukumnya sunat. Kenangan tuh. Kapan sunat itu namanya? Tak perlu jadi beban. Ikut terpikir berhari-hari ngatakan aku tak dah pun tak boleh. Segala orang dimarahi, tak cukup ngatakan aku. Pokoknya kapan kamu lah datang ke situ, waktulah disiapkan, kamulah hadir situ, insya Allah lamun pahalanya lah dapat. Iko aku bicara ke masalah kamu lah lansia, lah tua, ada. Jangan dipaksakan. Men lagi muda itu memang disuruh. Lain cerita, awak muda ke masjid tak anda arbanya di usaha nurasan aku kalau berniat pokoknya dapat juga. Lain cerita pak, men lagi muda gagal gawi kan itu. Jadi kemudian dimulai biasanya startnya itu kamu datang waktu asar. Nah waktu asar itu mulailah, jangan nak meroroi perbuatan. Kapan datang ke hotel, masuk waktu asar, dan waktu asar sholatlah mulai hitungan 1, 2, 3, 8 hari plus 12 jam jatah kamu di Madinah. Jadi cukup 8 hari itu 40 waktu. 12 jam itu lebih kurang untuk wanti-wanti hitungan. Cerita selesai 40 waktu, selesai 8 hari di Madinah. Di antara hari itu kaget diajak jalan-jalan. Ada jalan-jalannya. Tapi aku ngambil yang wajibnya baik karena waktu kita sejam cuma. Amu nak beceton ke rumah. Jadi lalu kemudian kita habis waktu 8 hari, lalu kemudian kita disiapkan untuk berangkat ke Mekah. Nak menunaikan umroh dan haji. Karena kita berangkat gelombang 1, haji kita tamattu. Umroh dulu. Kita umroh dulu. Nah, aku membahas umroh. Kita persiapan umroh.
itu akan dipersiapkan oleh jamaah mulai pagi-pagi lah siap. Jadi makan pagi uji disebutkan oleh petugas, kita hari ini akan berangkat ke Mekah. Habis jatah kita di Madinah. Itu hari itulah mulai diinformasikan berangkatnya sudah zuhur. Karena terakhir penutupan zuhur. Mulai asar tutup zuhur 40 persis. Nah, selesai di zuhur, kamulah siap-siap. Nah, memakai pakaian ihram. Jadi hari pemberangkatan itulah pakai pakaian ihram. Siap berangkat ke Mekah. Memperhatikan koper tas. Ringkasi. Mulai pagi ringkasi. Koper yang dibuka tadi ringkasi. Karena pagi itu koper itu harus di store sudah. Dikeluarkan. Tinggalkan yang untuk di tas kecil baik. Yang nak kamu pakai. Yang kamu pakai dalam waktu ya kurang lebih sehari ke dengan sampai malam tadi. Jangan banyak-banyak, biarlah yang lain di dalam koper besar. Koper besar disetorkan, lah sudah, lah masuk bagasi bus, kaget dia petugas. Nah kamu miaro seluruh persoalan tas tentengan dengan barang-barang yang mungkin dibutuhkan saat berjalan. Makanan, minuman, kemudian mandi. Sudah zuhur atau uji perintahnya semayang zuhur berjamaah di masjid, berarti sebelum zuhur lah mandi. Ya, sebelum zuhur lah mandi. Biasanya sebelum zuhur lah mandi. Karena kita semayang zuhur di masjid. Jadi tak naruh lagi ruruan. Kita lah mandi. Mana mandinya? Mandi itu dihukumkan mandi sunnah ihram. Ada niat. Amun tak naruh niat mandi biasa. Itulah yang membedakan mandi ihram, mandi sunat, mandi wajib, niat. Kalau ada niat itu adalah mandi dalam konteks ibadah. Nah, mandi itu di situ kuku panjang tetaklah, kumis pengen cukur-cukur lah, janggut pengen dicukur-cukur lah. Waktu sebelum mandi tadi bersih-bersihkan lawak. Kita nak umroh, nak ihram. Lah bersih segala, sudah mandi, lah bersih, mandi, pakailah minyak wangi. Pakai minyak wangi. Jangan yang alkohol, yang untuk ngerum-ngerumkan awak. Pakai minyak wangi. Penting Ustaz minyak wangi, penting. Kalau tentang awak yang bermambu itu, berbaju tak ada, bersempak tak ada. Nah, jadi menerum-rum itu boleh. Sebelum kita ngambil mikot, ya ingat. Jadi kita melakukan itu setelah mandi. Lah rum, lah bersih, lah dicukur galau-galau. Maka setelah itu kita sholat zuhur. Setelah zuhur disuruh naik ke bis. Berangkat kita menuju Zulhulaifah atau Masjid Birrul Ali. Tempat kita ngambil mikot. Nah itu mikot tadi. Mikot itu apa? Mikot itu adalah tempat menyatukan niat. Tempat menyatukan niat ada dua. Mikot makani, mikot zamani. Mikot zamani untuk orang haji. Kita masuk mulainya 1 Syawal lanjut sampai 10 Zulhijjah. Itu waktu haji. Tak boleh niat haji umroh di luar bulan itu karena mikot zamani namanya. Nah, sekarang kita nak melakukannya nyatukan niat di tempat yang disebut mikot makani. Tempatnya apa? Karena kita dari Madinah, tempatnya ada Zulhulaifah atau Birrul Ali. Ibu-ibu dibawa di sana naik bis, itu belum ihram Pak. Belum ihram. Jadi kalau yang dari hotel masih mohon maaf pakai dalaman, yang bapak-bapak masih jadi. Kalau ngeri di bis tadi kan tersangkut misalnya. Iya, masih jadi. Dari itu. Cuma lamun jangan sampai kaget lupa amun kita tetirere membahasa ketiga dengan barang seko itu ya tak usah lagi pakai dalaman, aman baik kan. Yang penting jago. Saat sampai ke masjid, masjid dan tempat kita ngambil mikot untuk niat, maka kita diperintahkan turun. Yang belum wudu, wudu yang betina di belakang, yang lanang agak di depan.
Uduk kita setelah uduk, sholat 2 rakaat di masjid itu di Irali. Sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah ihram. Niat. Nah, di situ melaksanakan sholat usolli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Niatnya. Sengaja aku sholat 2 rakaat, sengaja sholat sunat 2 rakaat ihram karena Allah Ta'ala. Setelah itu berdoa, doanya Pak, Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma haramta alal muharrim farhamni ya arhamar rahimin. Itu doanya. Sudah 2 rakaat, jangan lama-lama. Tak usah nak doa panjang-panjang. Kamu ikut ditunggu orang. Gawi ke banyak lagi. Oh, ngado berdoa panjang kaki, tempat doa panjang ngado. Sudah itu keluar menuju rombongan, yang jantan yang betina menuju rombongan untuk ke base. Perhatikan Bapak Ibu, waktu turun dari base, perhatikan base yang kita naik tadi base apa? Ciri. Mentak pacak nyiri ngenangkan menada HP, men yang lagi muda foto. Pelatnya tuh. Man kamu nak nyari BG-nya tak ketemu, itu Arab bukan Palembang. Tak naruh BG di situ. Jadi foto, ciri mobilnya, itu mobilku tadi. Yang kedua kenangkan posisi mobil. Amun kira-kira tak bakal pengenangan nilu orang. Jangan macak-macak, cak pakam nian. Bukan diburai. Ya. Jadi kenang, oh lampu besar iko patukannya. Kenangkan seorang. Kalau takut kalau kita terpisah, kita ada kenangan. Jangan ngandalkan orang lain. Kalau kita pacak di rombongan aman gitu. Nah kalau kita terpisah seorang, kita ada kenangan. Oh lampu besar iko. Di siko mobil kami. Jangan sampai naik mobil India. Apa jengok? Oh haja. India kalau isi. Awak dari Tanjung Batu naik ke India tak akor. Jadi hati-hati. Itu masalahnya apa? Rame Pak. Bis itu banyak dan jauh. Agak jauh karena banyak tadi. Beruntung kalau dapat dekat. Naik ke bis, kita belum berniat. Maka tadi kalau yang masih pakai dalaman, kucil kelak. Lepas kelak. Masuk kelak ke tas jinjing tadi. Nggak kati lagi. Yang jantan polos kecuali pakaian ihram. Nah, pakaian ihram ini kamulah praktek sudah. Sudah. Nah, sudah aku tak ulangi lagi. Hah? Nak minta ulangi dulu? Kaki singkat sekali ya. Ada 2 kain ihram, sekok sewet, sekok selembang. Nah yang untuk sewet tekuk kedua, kuajarkan yang paling gampang, paling aman. Kapan banyak gino diajarkan, akhirnya sekok lagi tak baca. Sekok baik kuajarkan. Bagi orang jantan kok, tarik di siko, selepit ke siko, kencang-kencang. Nah, seperti itu. Terus lipat juga. Ada yang keluar, bagusnya ke dalam. Biar dia ngunci. Kencangkan tarik di situ, cak bersewet. Tingginya setinggi apa Ustaz? Pucuk mata kaki. Biar aman dari najis. Ke mata kaki. Jangan pula tinggi parak lutut. Kalau tersingkap, ya. Pakai bebat iko, tak ada masalah. Bukan berjahit, karena ini aksesoris hukumnya. Lebih aman. Nah, taruh di bawah juga. Lebih aman. Kalau terganggu dengan buntalan itu, lo kok celit apa-apa? Buntalan ini mengganggu. Kebar kawa iku ya. No, aman. Yang penting ikat pinggangnya kuat. Itu bagian pucuk. Bagian bawah ya tadi. Bagian pucuk itu
Hanya fungsinya adalah bagi lanang kalau belum sampai ke Mekah tutup kawai. Kalau belum sampai ke Mekah dan di Mekah itu untuk tawaf tutup lagi kawai. Tutup kawai kawak. Tapi kalau lah sampai ke Mekah lagi nak tawaf harus bahu kanan dibuka untuk tawaf. Ternaikkan gitu. Nah, yang pendek sedikit supaya ini panjang dikit. Kalau takut lepas, ikut masukkan ke dalam ya. Buntil ya. Nah, takut lepas. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua untuk orang jantan, ikut sepitkan ke siko. Nah, masuk ke sini. Sepitkan ke siko. Ujungnya itu. Nah, ikolah untuk tarik orang rumah. Riring lah. Yang iko sebelah siko. Iya. Kalau dia nunjuk macam iko berarti ada doanya. Kalau mau jadi itu muji. Cuma kalau telaju onto. Nah, kesepitkan. Nah, jadi ini dia. Cukup kita turunkan. Jadi cak baju aman. Yang nak begentol aman. Ya. Pas sampai ke Mekah, nak tawaf, keluar keluar ke situ. Nah, keluar bau tadi. Sudah. Nah, aman. Sudah tawaf sa'i. Kedinginan, masuk lagi. Nah, sudah aman yang bagian ini kah? Daripada nak ngelempang aja, campak puluhan. Jelas? Baik, itu pintar galau ya. Bagaimana Ustaz orang betino? Orang betino untuk pakaian ihram umumnya mukena. Boleh langsungan, boleh potongan. Tapi lebih aman pakai manset. Pakai manset supaya nutupi bagian pergelangan tangan dan nutupi bagian belakang ya, punggung tangan. Biasanya ada nempel di siku dia, disalungkan. Itu lebih aman. Ngapa kan macam itu? Waktu istilam, waktu kita putaran pertama nak tawaf, kita akan ngangkat istilam. Bismillah Allahu Akbar. Iko pasti turun. Apa terbuka, maka batal. Kapan terbuka, buka aurat gitu. Maka itu dia harus terjaga. Kaki pakai kaos kaki. Sepanjang perjalanan setelah tadi mundur dikit dari masjid yang sudah kita pergi tadi naik ke bis, kita dipandu untuk berniat. Niat untuk haji dan umroh. Maka orang yang haji tamattu niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu tamattu. Jadi niatnya umroh untuk haji, langsung ke haji. Jadi kita sudah diniat dipimpin di bus tadi berangkat kita ke Mekah. Berangkat ke Mekah lebih kurang 4 sampai 5 jam waktunya. Ada istirahat, ada sekali biasanya. Istirahat di situ di dalam bus yang kita baca adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kamu baca zikir, kenangkan bahwa Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah diubar orang kafir. Betetes air matonya alangkah hebat Nabi memperjuangkan agama ini. Itulah perjalanan spiritual yang harus dirasakan waktu ibadah haji supaya nyentuh ke hati kita. Woi, Nabi dulu jiwa raga berjuang untuk agama ini. Jalan panjang, pasir panas dilalui Nabi. Kamu naik mobil, naik bis, dia naik unta, diubar orang pulau. Itu yang perlu dipikirkan. Maka ketika baca talbiyah, wajar kalau hati bergetar, lalu kemudian menetes air mata tanpa henti. Mulai kita masuk ke dimensi spiritual perjalanan haji. Camkan di situ, mulai kita rasakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lamalah di mobil, maco talbiyah lah sudah, zikir sudah, maco Quran terus, belum datang-datang. Tetap dijaga yang membatalkan ihram. Jangan sampai buka aurat, kaget berhenti di tempat, ada istirahat. Yang lanang, hati-hati. Merokok boleh Zat? Boleh. Turun dari bis, kaki nyingkap kena, duduk acak di pondokan, cerat. Woi, alangkah hangatnya no. Tercoke lutut. Hati-hati Pak. Batal ya. Aurat harus dijaga. Ya. Ke WC, kamar mandi, jaga. Ustaz, kami sama-sama betino, tak jadi saling jengok. Enggak sama-sama betino, enggak sama-sama jantan. Sorangan masuk ke kamar mandi, lakukan pembersihan. Kapan keluar larapi lagi, tak jadi saling jengok, walaupun sama jantan, walaupun sama betino. Jadi aurat itu dijaga bukan dari wong yang nyengok, tapi dari kita, bahwa itu tidak boleh dibuka. Itulah aurat yang sebenarnya, bukan karena tak naruh orang nyengoknya. Itu bukan aurat. Aurat itu nutup artinya tuh. Kita nutup diri kita dewek, bukan karena jengok orang, tak naruh orang, pokoknya kita tutup. Perintahnya tutup. Itulah sebenarnya. Orang kita galak salah paham, mengatakan tak naruh juga orang nyengok. Bukan itu kendaknya tuh. Kendaknya kita disuruh nutup. Pokoknya tutup. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, larangan memakai pakaian berjahit. Kalau sudah ihram tak boleh pakaian berjahit. Ada topi nak pakai topi tak jadi. Ada kepiah nak pakai kepiah tak jadi. Tak usah berkepiah, tak usah bertopi. Masker Ustaz. Masker kalau kita dibutuhkan pakai. Tapi mentak naruh cerita, tak usah pakai. Kalau dia dipakai, darurat hukumnya. Hindari pakai kacamata hitam plus dengan lengkap dengan masker. Nah, itu lagak kelewatan lah. Lah betutupnya artinya tuh. Jadi kacamata hitam tuh ya badi, masker lepaskan, masker pakai, kacamata hitam jangan dua-dua nih pakai. Tinggal dikit lagi. Tutup galau. Yang pakai cadar pun lepas. Kalau sedang ihram, sehari-hari pakai cadar tak jadi. Aurat terbuka wajah dan telapak tangan. Itu hukum aurat dalam semua mazhab. Dalam ibadah. Kalau cadar kan, itu dalam kategori pemakaian, pakaian, bukan dalam aurat ibadah. Aurat ibadah terbuka wajah dan telapak tangan. Maka dijaga yang lain, ibu-ibu dan bapak-bapak menutup lutut sampai pusat. Yang ke pucuknya terbuka, tapi itu bagian dari kesopanan. Kemudian apalagi yang dijaga? Menutup kepala yang melekat sudah tadi. Tak jadi kamu tidur sambil nganukan ihram, diselubungkan. Cerat diselubung ihram, mengatakan lemak dingin bego. Tak jadi ihram tadi. Ada bapak-bapak yang tak tahan dingin, AC mobil dingin. Diselubung aja, berselimut, tutup aja. Tak jadi. Ya? Oke. Kemudian berkaus tangan yang nutup kalau yang tak jadi. Ya. Menutup muka, cadar. Kemudian kalau sudah ihram tak boleh wangi-wangian.
Kalau sebelum tadi jadi, maka pakailah sebelum tadi. Kalau lah pakaian ihram lah mikot, maka ni sudah ngambil niat, sudah di Bir Ali masjid tadi, semua harus dijaga. Tak boleh pakai wangi-wangian. Hati-hati juga, kagetlah sampai di jalan, sampai di Mekah. Jangan sampai kamu kaget merasa ketiak basah, ngatakan alang tak lemak mambu, empak ngambil deodoran, tak jadi. Sampai kamu kalau nak bersabun, nak ke WC, nak nyuci apa-apa, tak usah bersabun dulu, karena ada wangi di sabun itu. Kita menghilangkan yang meragukan, lebih baik tak usah, kaki baik. Lalu kemudian tak boleh motong kuku, motong rambut, mencabut rambut-rambut. Jangan iseng di base katik gawe, talbiyah lah dibaca bebuwe mulut, lama alak atau ketat, ngutik lubang hidung, tawat ditarik, nyabut iko dam, kenal kamu, ya, netak kuku, netak rambut, nyabut dulu, katik gawe lubang hidung dikorek-korek, kecabut, wah atau ketemu banan lah, kenal, pokoknya jangan banyak laku. Jangan banyak gawe kan. Jangan membunuh binatang, jangan mematahkan kayu yang hidup. Jangan membunuh binatang kemana dan ada nyamuk ngigit, usir baik. Begitu kan. Nyaulah gawaku dan ihram, mentak ihram kau kelajukan. Ya, usir baik. Jangan. Iko ditepak sampai mati, tak jadi. Itu larangan. Tetepak-tepak tadi kan. Membunuh, menganiaya sama, meminang wanita. Ya nyeko kalau tak ada bulu dang nak ihram, nak melamar orang, apalagi menikah. Nah, yang itu agak parah, bercumbu, merayu. Ya, merayu bini. Lagi tak jadi, apa lagi merayu bini orang? Bini diri lagi tak jadi. Oh, ngatakan kamu bagus makan baik kok kak ihram. Agak merangsang nyengok. Nah, tak jadi itu. Ya, walaupun kamu galak penesan, galak berore bahasa kami, jangan di situ. Omongan dijawab. Wala ropasa, wala pusuka, wala jidala. 3 itu rangkaiannya. Jangan ngomong porno, ngomong yang kira-kira yang membawa hawa nafsu. Jangan ngomong yang berdebat. Kamu di rumah jadi berdebat dengan laki dengan bini, saling marahi. Di situ tak jadi. Sehingga sabar-sabar. Tapi kamu memang diuji pak. Menaku neman terjengok. Kamu ikut pulang kelambatnya. Biasa itu. Uji bininya. Kakak ikut ini awak sama bayi lambat. Nih, juku laju loh kak. Maka jago-jago itu. Sabar itu, astagfirullahaladzim. Istighfar, banyak istighfar. Kapan terjadi macam itu, laki agak ngegas, kita istighfar. Jangan dilayani, supaya jangan jadi. Karena memang dibancing, banyak iblis kulu kelir itu. Dia tak berhenti ngiringkan kita, nak matalkan kita tadi. Jidal, ropas, pusuk, berdebat, kemudian gosip, katik gawe ngomongan orang, ngatukan si anu tak berangkat, itu gawe dia tuh lah. Kita ikut berangkat, gawe kita kebaik, dia itu duitnya tak keluar dari mana, dah sudah berhentilah ngomong baik. Termasuk yang itu. Tiba di Mekah, sampai di Mekah, mempersiapkan rombongan karom turun dari base. Saat tiba di Mekah untuk mendapat penjelasan tata cara pembagian kamar. Kamu nak ditempatkan di kamar di Mekah. Hati-hati dang ihram. Tak usah berebut-rebut, baik itu datang ke hotel, di hotel lah disambut oleh pihak hotel dan petugas haji Dakar yang bertugas. Dibagi kamar sesuai dengan ketua regu kaki yang megangnya. Nah, regu iko bapak ibu jantan betina pasti pisah, di Madinah lah pisah. Tapi belum tentu kamu sepasangan antara waktu di Madinah dengan di Mekah separaan. Boleh jadi pisah lagi karena lain tempat, lain pembagian, tak sama. Jadi harapan bahwa itu akan terjadi perbedaan, tunggu dulu. Lalu kemudian kamu dapat kamar, pergilah ke kamar, hotelnya tinggi sampai 25 lantai.
naik lift sabar-sabar. Lift itu paling kencang isinya orang 10. Lamun kamu muatkan 15 tanda berangkat dia. Tak tangkat, maka nak sabar-sabar. Terus, tapi jangan pula nunggu, tak kebagian. Atau kan, ngapa kamu lift? Aku sabar tak. Sudah kemalaman. Nah, ada semangat juga. Iya. Artinya tetap harus usaha, kira-kira bakal kosong nggak laju. Yang tua tadi ingat cari kawan supaya dapat dibantu. Bak mana cara micitnya, mana kamarnya, bertanya. Jangan sungkan buka mulut, bertanya. Karena lemak. Sekarang kita diundakkan sehotel itu orang kita galau. Kapan dijengok, kaget ada orang dari Oku, ada orang dari Morenin, sehotelan gitu. Selain dari rombongan kita, diparakkan sama diri itulah. Kalau dulu itu bisa-bisa, sekarang sudah lemak, diparakkan. Bahkan hotel sebelahnya pun adalah Sumatera Selatan, biasanya tak ada jauh, sebelah-sebelah. Dari kabupaten kota itu berada di satu. Ngumpul itu waktu kita di Masjid Haram. Kalau di hotel belum ngumpul, akhirnya ada semayang, ada yedak semayang maghrib tadi. Cuma karena waktunya panjang, insya Allah itu tetap semayang. Cuma tinggal pelaksanaannya baik. Datang ke hotel, lah dapat kamar, masukkan barang ke situ. Kamu nak bersih-bersih, ujuk tadi jago ihram, jangan sampai batal. Lalu kemudian segera keluar. Kalau disuruh makan, pergi ke tempat makan. Tempat makan, karom yang ngambilkannya. Karu ya, ketua regu. Dia ngambilkannya, kita makan. Biasanya di kamar itulah. Sudah makan, kita siap-siap informasi kapan berangkat ke Masjid Haram untuk melanjutkan umroh, yaitu tawaf, sa'i, tahlul. Acaranya malam itulah, tak ada nunggu besok, karena kamu sarom nyaro ihram tadi, sarom nyaro ihram tadi. Kalau batal, mentebawa tidur, pacak batal. Mempacak jangan bawa tertidur. Dan biasanya petugas walaupun dalu digawainya. Maka kamu nak sipnya, badan tuh nak siapkan sebelum berangkat dari Madinah, jangan banyak gawe. Kira-kira sehatkan awak. Karena seharian sampai semalaman kamu akan begawe agak berat dikit gawainya. Dari siang di perjalanan, malam kamu nak menyelesaikan umroh. Maka datang ke situ, sudah makan, turun ke lobi, lalu berkumpul. Kamu nak dibawa ke Masjid Haram. Lebih kurang 2 kilo atau 3 kilo, tergantung di mana hotel dapat. Bawanya dengan bus. Bus itu namanya bus sholawat. Bus itu gratis, tak ada bayar. Sudah dibayarkan oleh negara, oleh kita tulah sebenarnya. Bayar juga, cuma bayar galau-galau. Nah, tak tinggal naik yang arah Masjid Haram. Disebut bus itu bus apa? Bus sholawat. Ngapa disebut bus sholawat? Kita bayarnya pakai sholawat tulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, naik. Tak ada pakai sholawat citak. Dia pakai sholawat Nabi cuma. Pakai sholawat citak bayar gitu. Nah, dia gratis. Nah, bus itu belum tentu dapat seluruh karena busnya tak muat. Jadi hati-hati juga yang tadi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum berangkat, bagi yang lansia, yang kursi dorong, yang tak baca pergi, lapor ketua regu. Aku tak sanggup pergi untuk milu rombongan itu. Amun baca, aku nak berkereta, kaki nak ngupah. Nah, untuk apa melapor? Untuk didata supaya dia rombongan tak ada milu rombongan itu, atau berangkatnya barang tapi pelaksanaannya tak barang. Dia punya grup khusus. Anggaplah kamu pacak milu rombongan pergi, cuma kaki kamu nak pakai kursi dorong di situ, lain rombongan. Yang penting lapor dulu biar terdata kepada petugas haji, ataupun kaki ada yang di situ yang mengkoordinir kegiatan itu. Ada ketua kloter yang mengkoordinir. Lapor. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah sampai di situ ke terminal, jauh dari masjid, Pak. Terminal ke Masjid Haram jauh. Biasanya kumpul lagi sebelum masuk masjid di pelataran masjid, semayang maghrib dan isya yang tadi. Jamak takhir. Jadi jamak takhir isya. Waktu itu isya sudah, maghrib lewat. Kita semayang takhir, jamak takhir, qashar, maghrib dan isya. Semayang dulu situ, yang batal wudhu ngambil wudhu.
ambil uduk dulu. Biasanya dicarikan lokasi yang dekat ada uduk. Sebelah kiri itu, dekat tempat kelahiran Nabi, maju dikit. Nah, itu ada tempat uduk, ada sebelum masuk. Nah, di situ dari terminal lebih dekat. Nah, insya Allah tahu sudah petugasnya. Lalu kemudian siap uduk, semayang, siap uduk untuk tawaf. Tawaf itu harus uduk, Pak. Kamu tawaf tak uduk tak sah. Kalau sa'i tak ada uduk, boleh. Tapi kalau tawaf harus uduk. Batal tawaf, batal wuduk, saat tawaf wuduk lagi. Belum 7 kali mutar, batal wuduk lagi. Cuma ngambil wuduk kalau jauh, cukup wuduk dengan air zam-zam yang ada di sekitar Ka'bah itulah. Boleh, diperbolehkan. Minggir kita, ingat tadi berapa lapor dengan ketua regu, aku batal wuduk. Aku tak baca melanjutkan, baru 3 putaran. Kenangkan 3 putaran. Nah, kaki dia akan ngikuti, ada yang bantu. Siapa yang batal lagi? Maka jangan sampai batal. Kapan batal? Gawe kamu nganggu gawe orang lain. Mun pacak jangan batal. Mun pacak, mun tak ketahanan, kentutkanlah. Namun tak tahan, tak ada jadi salah juga. Ya, daripada ragu-ragu. Tinggal macam tadi, kenang gawe baru 3, lanjut lagi, ditunggu. Bapak Ibu sekalian, kita masuk rangkaian itu sudah sampai keterusan. Nah, ini umroh. Bagi yang tadi ada transportasi yang kalau kamu tak mampu, rombongan. Sekarang ada nama skuter, ada motor matic itu, lantainya lantai 3. Bagi yang manual itu di bawah biasanya, atau lantai 2 karena rame. Tapi kalau gelombang pertama biasanya dapat, agak sepi. Insya Allah kalau gelombang pertama dapat bawa, diajak ke bawah gitu. Tapi tergantunglah petugasnya ngajaknya. Bertemu dengan Ka'bahnya nian, ngelilingi Ka'bah, lebih singkat, tak ada jauh nian. Ikut Ka'bah kita ngelilingi Ka'bah. Nah, cuma lantai 2 jauh lah, mundur. Nah, agak jauh lah lebak putarannya. Kalau yang pakai kereta lantai 2, lantai 3, lantai 4 yang boleh. Lantai 1, lantai dasar para Ka'bah tak jadi. Untuk pejalan kaki tak boleh diganggu. Sudah dia. Yang pakai kereta, yang bawa anak atau yang dari hotel, yang tadi yang melapor tadi, dia pacak dilakukan oleh orang-orang yang dia percaya, milui rombongan tapi dia berkereta, berkursi, kursi roda. Tapi ada yang nak ambil yang upanian, aku nak naik yang upanian di situ. Ada di lantai 3. Harganya sekarang 115 rial. 115 rial. Seko orang untuk 2 paket tawaf dan sa'i. Itu biasanya. Tapi tak tahu apa ikut naik apa ada segala baik segala naik kan. Berapa? 130 lah. Nah, lah naik 15. Rupiah berapa juga kali kau? 1 rial. 48. Tinggal kali apa kamu? 130 kali 4.800. Aku agak bulian berkalian ya. Aku lagi berbagian. Berkurangan tuh lah cepat. Jadi lebih kurang 300. Hampir 300. Duit kita. Ya. 300 ribuan. Itu bagi, tapi sepakat itu. Tawaf dan sa'i. Kalau kamu yang tak mampu tadi. Ngomong ke petugas. Aku nak naik skuter. Tak sanggup aku nak 7 putaran. Bagi yang sanggup, lakukan. Bagus, abdol. Sesuatu yang dilakukan sebenarnya itu lebih abdol. Pasti lebih abdol. Lebih besar nilainya. Tapi kalau tidak mampu, tidak dipaksakan. Ada jalan lain. Jangan memaksakan diri. Ini baru gawi pertama. Lalu kemudian, Ibu sekalian, dari situ 7 putaran tidak boleh batal wudu. Selesai, kaki kamu mundur sampai ke 7. Memulainya, ingat ya, memulai tadi di sebelah kiri Hajar Aswad, sebelah kanan ada lampu hijau. Itu mulai start. Istilam 3 kali Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Mulai mutar. Jangan milih orang. Awak barisan belakang lah mulai Bismillah Allahu Akbar. Awak masih di siko.
Orang di situ lah mulai. Kaki nunggulah sampai luar. Tak terpeci bismillah Allahu Akbar. Iko barisan panjang. Orang di luar lah bismillah Allahu Akbar. Dia dari situ bismillah Allahu Akbar. Tak kena. Para dulu lah terpeci. Saat lihat awak kita Hajar Aswad. Kira-kira bucu Ka'bah. Hajar Aswad. Ada lampu hijau di pucuk. Biasanya ada lampu hijau. Nah kita lah peci baru mulai. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Lalu berjalan. Bacalah doa seputaran pertama. Panjang, pendek. Tak baca, Ustaz aku yang panjang tak baca. Nak baca kalau tumbur orang berzikir baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar terus. Cuma lah para nak habis putaran sampai rukun yamani yang kamu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk satu bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, laju lagi. Dua, terus sampai 7 habis ngeluar sedikit. Kamu pasti berada di terakhir itu kan Hajar Aswad. Sebelah kanan kamu atau di sekitar itu ada namanya makam Ibrahim. Ada sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sembahyang sunat dulu situ di belakang. Arahnya kayak ke Safa Marwah. Arahnya kita diarahkan ke Safa Marwah. Mundur tempat orang sembahyang sunat ngadap Ka'bah. Sunat apa Ustaz? Sunat tawaf. Sholat sunat tawaf rakaat ini lillahi ta'ala. Sholat sunat tawaf selesai berdoa di situ, berdoa singkat. Kita masih ada acara sekok lagi. Sa'i. Berangkat dari situ menuju sa'i, cari tempat air minum. Sunat kedua, minum air Zam-Zam. Cari. Ada sudah. Cari situ. Kaji diajak oleh petugas haji. Minum kita jangan tak minum. Kamu mbak tak mau minum, aku tak haus. Bukan masalah tak haus, sunat. Aku tak haus, tak ngatakan. Bukan soal haus tak haus, sunatnya itu yang kita ambil itu. Iko nyawab baik, asak panjang jawaban baik. Ngatakan aku tak haus. Lah nak habis pula waktu. Dikit lagi. Sa'i, lanjut sa'i. Lalu kemudian sa'i yang tidak diperhatikan. Sa'i itu Bapak Ibu sekalian adalah Safa Marwah. Sampai Safa kita mulai berniat. Bacaan niat di situ jelas disebutkan di saat kita Safa Marwah, maka kita harus memulainya dengan di Bukit Safa menghadap kiblat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasulih. Itu baik, pendek baik. Abda'u bima bada Allahu wa rasulih. Ngadap situ berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, habis. Tak ada ke Marwah lagi. Kapan ke Marwah? 8. Di Marwah habis. Sampai Marwah tahlul. Minimal potong 3 helai rambut. Ibu-ibu minta potong dengan orang lain, jangan potong surang. Muhrim atau sama betino. Jaga aurat. Bapak-bapak itu juga cukup potong baik, kaki bercukur. Takkan sebagusnya kita bergundul kaki. Kamu 3 kali tahlul. Itu yang pertama baru tahlul. Ada kaki tahlul umroh, ada kaki tahlul awal, ada kaki tahlul sani. Waktu mengerjakan haji. Tahlul awal itu kita lakukan kaki di tenda yang ada di Mina. Tahlul sani setelah kita ngambil haji baru digondol habis. Sip. Nah, itu caranya. Waktu singkat. Terima kasih atas segala perhatian. Cetol masih banyak yang nak bertanya. Tapi waktu habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.